Tujuan umum dari perkuliahan ini adalah setelah mahasiswa mengikuti atau menyimak video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami pentingnya akurasi pemilihan kata. Tujuan khusus dari perkuliahan ini adalah setelah mahasiswa mengikuti atau menyimak video pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami cara membenarkan diksi yang salah, memilih kata depan yang tepat, benar dan cermat, memahami idiom dengan tepat, serta dapat membuat kalimat dengan kata-kata yang tepat makna sehingga mudah dipahami. Pengertian diksi. Diksi adalah keterampilan memilih kata yang tepat makna, untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Dalam bahasa manapun, semua konsep dinyatakan dengan kata, atau rangkaian kata. Kata merupakan salah satu unsur dasar bahasa yang sangat penting. Dengan kata-kata kita berpikir, menyatakan perasaan, serta gagasan. Memilih kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan, terutama melalui tulisan merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Bahkan, bisa dikatakan hal yang tersulit dalam proses penulisan. Diksi adalah memilih kata yang tepat makna, untuk mengungkapkan maksud atau gagasan. 3 hal yang harus diperhatikan dalam diksi. 1. Kemahiran memilih kata hanya mungkin bila seseorang menguasai kosakata yang cukup luas. 2. Diksi atau pilihan kata mengandung pengertian upaya atau kemampuan membedakan secara tepat makna sebuah kata. Dan yang ketiga, diksi atau pilihan kata menyangkut kemampuan untuk memilih kata yang tepat untuk situasi tertentu. Syarat ketepatan pemilihan kata dapat membedakan makna denotasi dan makna konotasi. Denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan makna kamus dan makna sebenarnya. Sedangkan konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Contoh pemilihan kata pada kata yang tercetak tebal berikut ini. Bunga Edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Dan jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit. Dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip ejaannya, misalnya, intensif dengan insentif, karton dengan kartun, preposisi dengan proposisi, dan lain-lain. Dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak, misalnya, bijaksana, kebijaksanaan, kebijakan, bahagia, dan lain-lain. Dapat memakai kata penghubung yang berpasangan dengan tepat. Dapat dilihat pada deskripsi tabel berikut ini, kata penghubung antara, berpasangan dengan kata penghubung dan, kata penghubung tidak, berpasangan dengan kata penghubung tetapi, kata penghubung baik, berpasangan dengan kata penghubung maupun, kata penghubung bukan, berpasangan dengan kata penghubung melainkan. Jadi kalau kata penghubung tersebut di atas tidak berpasangan dengan pasangannya di atas, maka kalimat yang menggunakan kata penghubung tersebut dianggap salah. Contoh pemakaian kata penghubung dalam kalimat. 1. Antara perawat dan pasien harus terbina hubungan baik. 2. Pasien tabrak lari itu tidak menangis tetapi merintih. 3. Baik dokter maupun perawat adalah pejuang kemanusiaan. 4. Bukan dokter yang menolong persalinannya, melainkan bidan. Dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Misalnya, kata umum, melihat. Mempunyai kata khusus, seperti mengintip, mengamati, memandang, mengawasi. Pemakaian kata masing-masing, tiap-tiap, suatu, dan sesuatu. Pemakaian kata ini harus cermat. Misalnya, 1. Tiap-tiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi. 2. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. 3. Ia nampak serius memikirkan sesuatu. 4. Suatu saat nanti niatnya yang tulus itu akan terwujud. Sekian penjelasan awal materi perkuliahan tentang diksi atau pilihan kata. Materi selanjutnya, masih dalam topik tentang diksi, namun dengan subtopik, gaya bahasa atau majas, diharapkan mahasiswa aktif mengikuti video pembelajaran di channel YouTube ini. Himbaukan ke mahasiswa yang belum mengikuti agar segera mengikuti dengan cara subscribe dan like, agar tidak ketinggalan materi-materi perkuliahan. Jika ada yang tidak dipahami, sampaikan di kolom komentar YouTube. Terima kasih.